Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhari Ihsan dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan materi tentang teori perdagangan internasional yang telah Ibu berikan kemarin. Teori perdagangan internasional itu ada dua. Ada namanya teori klasik, ada namanya teori modern. Di teori modern ini dibagi lagi jadi dua. Apa itu? Yaitu adalah teori keunggulan mutlak, yaitu absolute advantage yang akan kita bahas pertama kali ini. Yang kedua kapan? Nanti dulu. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain. Contohnya seperti apa, Bang? Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya produk sumber daya laut aja kita bilang, produk ikan ya. Ikan itu kan bisa dikirim diimpor ke negara-negara lain, diekspor maksudnya. Misalnya negara A ini tidak punya laut, tidak punya perairan, negara B punya perairan. Otomatis ketika negara B menspesialisasikan, seperti dalam pengertian tadi, menspesialisasikan pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik, itu apa? Mereka memproduksi ikan lebih baik karena punya perairan, sedangkan negara yang A tidak punya perairan. Jadi negara B ini mengekspor ikan-ikan tadi ke negara yang tidak punya perairan tersebut. Ingat, dalam tanda kutip, pastikan hanya kita yang mengekspor ke negara A tersebut. Maksudnya Jepang kan juga punya perairan. Misal Indonesia punya perairan, kita pastikan Indonesia saja yang mengekspor negara tersebut. Kalau misal Jepang juga ikut mengekspor, Indonesia juga ikut mengekspor, nah di sini akan terbagi dua keuntungannya. Jadi tidak dinamakan keunggulan mutlak. Sesuai dengan pengertian juga, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Sesuai kan dengan yang saya jelaskan tadi? Oke. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Perhitungan teori keunggulan mutlak. Kita akan bahas lebih di sini. Ada negara Indonesia dan negara Jepang. Negara Indonesia mampu membuat laptop 5 jam per unit, sedangkan Jepang 4 jam per unit. Lebih cepat mana? Lebih cepat Jepang atau Indonesia? Sudah lebih cepat Jepang dong. Otomatis Jepang akan menspesialisasikan atau akan lebih bagus jika Jepang yang memproduksi laptop daripada Indonesia. Saya ingin bertanya, kapan Indonesia bisa lebih cepat dari Jepang? Harus bisa dong. Nah, yang kedua, itu ada produksi kain, yang mana Indonesia 12 menit per meter, sedangkan Jepang 18 menit per meter. Pertanyaan begini, lebih cepat Indonesia atau Jepang? Lebih cepat Indonesia dong, karena dia 12 menit sedangkan Jepang 18 menit. Otomatis untuk memproduksi kain lebih direkomendasikan negara Indonesia. Tapi ingat, harga jual kain lebih murah daripada harga jual laptop. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas B, teori keunggulan komparatif, masih dalam jangkauan teori klasik. Teori yang dikemukakan oleh Ravid Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kita masuk kepada teori modern, teman-teman. Teori modern ini ada punya dua tokoh. Nah, tokohnya Hexer dan Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi jika perbedaan faktor produksi. Contoh nih, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Jadi seperti itu maksud teori modernnya, teman-teman. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya hanya mencoba memahami, bukan seorang ahli. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.